Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah li abwabal ilmi wa nural qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Ibu Haja, Dr. Ratna dan seluruh keluarga insyaallah senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang sudah hadir, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kembali merasakan karunia besar yang Allah berikan dapat bersilaturahim, kembali dapat melangkahkan kaki ke majelis yang kita cintai ini, majelis yang menjadi taman surga di dunia buat kita semuanya. Mudah-mudahan majelis kita selalu dilimpahkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Tema kita sore ini tentang ridho, tentang ridho yang menjadi modal untuk meraih tiket kebahagiaan. Salah satu di antaranya dengan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tentram. Ibu sekalian, kita bedakan dulu antara ridho dengan ikhlas. Ridho dengan ikhlas itu beda. Untuk bisa kita membaginya menjadi dua bahagian ini, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu yang dibutuhkan ikhlas. Itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalimatnya mukhlisina, orang-orang yang memurnikan niatnya, orang-orang yang ikhlas. Saya ulangi, ikhlas itu apa saja yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang keluar dari diri kita, itu yang dibutuhkan ikhlas. Kalau ridho, apa saja yang datang kepada kita, apa saja yang datang, yang kita rasakan, itu ridho yang dibutuhkan. Kalau yang keluar itu ikhlas, kalau yang datang ridho.
Bisa kita bedakan? Kita duduk nih di majelis ini yang dibutuhkan ikhlas. Kita sedang melakukan sesuatu, ikhlas yang dibutuhkan. Kita sedang beribadah, ikhlas yang dibutuhkan. Kalau suatu keadaan yang sampai kepada kita, maka itu dibutuhkan ridho. Inti dari berislam itu ridho. Intinya, kata Islam itu terambil dari aslama yuslimu islaman. Itu grammarnya tuh. Artinya orang yang pasrah, orang yang rela, orang yang ridho tuh muslim. Islam itu rela, pasrah, ridho. Orangnya disebut muslim. Orang yang rela, orang yang ridho, orang yang pasrah. Kalau tidak ada keridhaan di hati, maka tidak ada kebahagiaan. Yang ada gelisah. Orang yang nggak punya sifat ridho di hatinya, itu hidupnya nggak bisa tentram. Nggak bisa tenang. Apalagi untuk menggapai kesuksesan gitu. Agak sulit. Sukses itu maksudnya bahagia. Untuk menggapai kebahagiaan kalau nggak ada keridhaan itu nggak bisa. Ini kita bedakan dulu nih. Jadi apapun yang datang, yang kita rasa, yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, kita ridho. Kenapa ridho? Karena Allah tidak punya sifat zolim kepada hambanya. Kalau kita merasakan sesuatu yang buruk, itu versi kita itu. Bukan versinya Allah. Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Allah tidak punya sifat zolim kepada makhluknya, itu nggak pernah. Kalau zolim bukan Tuhan, bukan Allah itu. Jadi kalau kita sedang merasakan sesuatu yang buruk itu bukan sebuah bentuk kejahatan Allah kepada kita, tidak. Boleh jadi di balik itu ada hikmah kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Maka dibutuhkan ridho untuk mendapatkan hikmah itu. Ini kita mengurai hati kita dulu gitu kan. Karena kalau nggak diurai hati kita, nanti sudut pandang kita nggak sesuai dengan sudut pandang akidah Islam. Kalau pakai sudut pandang pribadi-pribadi itu bakal kacau hidup ini. Jujur akan kacau hidup nih. Kalau sudut pandangnya dalam menyikapi sesuatu dengan selera pikiran masing-masing itu. Maka kita sepakat ingin mengikuti seleranya Allah. Jadi seleranya Allah, Allah tidak punya sifat zolim kepada makhluknya. Allah nggak punya sifat zolim kepada hambanya. Kalau ada yang buruk, yang tidak enak sedang kita rasakan, itu bukan kezoliman Allah. Boleh jadi itu suatu cobaan yang akan mengangkat derajat kita. Bukankah kita suka ngomong begini? Jauh di belakang hari kemudian, kita ngomong begini, oh, rupanya ini hikmahnya. Tapi ngomongnya jauh di belakang. Ketika sedang dirasakan sesuatu itu, belum bisa kita mengatakan itu kan? Nah, orang-orang beriman yang hatinya sudah tertata dengan qalbun salim, di depan situ dia sudah bisa mengatakan itu. Pasti di balik ini ada kebaikan yang hendak Allah berikan kepadaku, walaupun belum nampak kebaikan itu. Itu kalau qalbun salim. Tapi kalau hatinya kita belum bersih, ngomongnya nanti di belakang jauh di sana, oh, betul. Jadi panjang ohnya tuh. Oh, rupanya ini hikmahnya. Ya Allah. Suka ngomong begitu nggak, Bu? Itu persoalan qalbun salim dulu. Nah, orang beriman itu mestinya di depan sudah begitu dia. Seperti kalimat Rasul begini. Sabar itu adalah yang pertama. Nah, itu hadisnya tuh. Sabar itu adalah yang pertama. Jadi ketika terjadi sesuatu gitu, sabar itu yang pertama. Kita ngomong sabarnya ntar udah 7, udah 10, udah seminggu, udah sebulan baru. Saya sabar aja, udah lewat. Jadi kalau sudah lewat, itu bukan sabar, tapi belajar sabar.
Yang pertama itu kalau qalbun salim. Sama untuk meraih hikmah, langsung dia berbaik sangka kepada Allah, langsung gitu. Pasti Allah punya maksud baik di balik sesuatu yang buruk ini. Bisa kira-kira? Kita baca dulu deh nomor 1 surat At-Taubah surah 9 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jika kalian sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul, seraya mengucapkan hasbunallah, itu cukup Allah saja untuk kami, maka Allah akan berikan sebagian karunia-Nya, demikian juga Rasul. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Sekiranya kalian ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul. Ridho tuh apa saja? Ada 2. 1 aturan, yang kedua ketetapan. Ini yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada kita. 1 aturan, aturannya Allah. Yang kedua ketetapannya Allah. Ketetapan ini sering disebut dengan qada dan qadar. 1, kita ridho hidup ini diatur Allah. Tuh, ridho. Datang kan tuh aturannya, datang tuh. Kita ridho karena datang dia. Begitu kita laksanakan aturannya Allah, itu butuhnya ikhlas. Disuruh sholat 5 waktu sehari semalam, ridho. Disuruh puasa 1 bulan Ramadan, ridho. Dilarang sesuatu ini dan itu, ridho. Ibu-ibu disuruh tutup kepalanya oleh pemiliknya, ridho. Jadi apa saja aturan Allah, kita ridho diatur. Kalau kita tidak turuti aturannya Allah, berarti kita tidak ridho diatur. Lihat. Kalau kalian ridho, maka Allah akan berikan karunia-Nya kepada kalian. Ridho diatur, ini yang pertama, namanya syariat. Aturannya ada dalam kitab suci, Al-Quran. Nggak ngerti kita, ada Rasul yang menjelaskan, jadi kita ngerti. Nggak paham kita. Isi Al-Quran itu nggak bisa dipahami, bukannya kalamnya Allah. Nggak bisa makhluk memahami, itu nggak bisa. Rasulullah kemudian yang menerjemahkan itu. Makna-maknanya, maksud-maksudnya, sehingga kita menjadi faham. Kalau kita ridho dengan aturan Allah dan Rasul, Allah janji akan berikan karunia-Nya kepada kita. 1. Yang kedua, ini kajian kita, ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan qada dan ini yang kita mesti memantapkan hati kita. Jadi apapun yang sudah jadi ketetapan Allah, itu kita butuh ridho. Ingat, Allah tidak punya sifat zalim. Saya ulang-ulang nih. Allah tidak punya sifat zalim. Jadi kalau ada yang buruk kita rasakan, yakin di balik itu ada hikmah. Walaupun kita ngomongnya entar 8 bulan kemudian. Oh, gitu. Sekarang O-nya kita bikin di depan, Bu. Jangan di belakang. Bagaimana teorinya? Qalbun salim. Bersihkan hati kita. Selalu berhusnuzon kepada Allah. Apa? Selalu berhusnuzon. Apa husnuzon? Bersangka baik kepada Allah. Itu dia. Keadaannya buruk, yang dirasa buruk, tapi kalau kita bersangka baik kepada Allah, selesai itu keburukan itu. Kalimatnya pasti ada hikmah kebaikan yang Allah sediakan buat kita.
Satu, ridho dengan aturan Allah. Yang kedua, ridho dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah, dengan qada dan qadarnya Allah. Apa saja, Bu? Kan tidak semua hidup ini berjalan seperti yang kita pengen, Bu. Ya kan? Emang orang yang rajin berdoa, terus hidupnya nggak ada air mata gitu? Emang orang yang rajin tahajud, terus hidupnya nggak ada masa-masa sulit gitu? Tetap ada, Bu. Tidak semua hidup ini berjalan seperti yang kita inginkan. Terkadang ada sesuatu yang kita nggak suka. Disitulah kita butuh ridho. Untuk bisa ridho di awal yang dibutuhkan husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka. Bisa? Ya, kita baca nomor 2 hadis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kalau ada hadis bunyinya begini, ini namanya hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, itu hadis qudsi. Kalau Rasul bersabda itu hadis, kalau Allah berfirman itu Al-Qur'an. Tapi kalau Rasul bersabda, Allah berfirman, itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? Satu, malam yardo biqodoi. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, atau siapa yang tidak ridho dengan aturanku, kata Allah. Yang kedua, walam yashkur binikmai. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Yang ketiga, walam yasbir bibalai. Siapa yang tidak sabar atas cobaanku. Lihat kalimatnya, falyakhruj tahtas samai. Keluar saja dari kolong langitku. Wal yatlub robban siwai, dan cari saja Tuhan yang lain selain aku. Ayo. 3 tuh. Siapa yang gak ridho, siapa yang gak syukur, siapa yang gak sabar. 3 nih. Diusir. Itu dia, kalau suruh pindah planet masih bisa. Kita pindah ke planet lain. Tapi kalau disuruh keluar dari kolong langit, suruh cari Tuhan yang lain. Artinya apa? Bu, kalau kita nggak ridho, nggak syukur, nggak sabar, Allahnya menjauh dari kita. Itu maksudnya. Kita seperti terusir. Kan jauh tuh. Yuk, kita renungin deh. 1, siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, walaupun itu nggak enak. Kita sakit nih, ketika datang sakit itu yang dibutuhkan ridho, bukan ikhlas. Kalau kita berobat, itu ikhlas. Kalau sakitnya datang, itu ridho, beda. Paham ya? Kita ridho nih, udah datang nih ridho. Karena tidak terjadi sesuatu dalam hidup ini melainkan atas kehendaknya Allah, Bu. Baik dan buruk tidak akan terjadi jika Allah tidak berkehendak. Oh ya, maju Bu. Ya, maju sedikit yang depan Bu. Sopnya, oke. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis, kata Allah gitu. Oke, biar lapang. Biar napasnya enak. Lanjut. Malam yardo biqodoi. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku. Apa saja, Bu? Bukan yang baik ya. Kalau yang baik nggak usah kita belajar. Pasti kita ridho, dikasih yang baik. Gitu kan? Tapi ini yang kita anggap buruk. Yang kita anggap nggak enak.
yang kita anggap pahit, yang kita anggap nggak baik gitu, itu tetap ridho tuh. Cara bisa kita ridho itu kita berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Satu, tidak terjadi sesuatu hidup kita di dunia ini kecuali atas kehendaknya Allah. Kebaikan atau keburukan tidak akan terjadi melainkan kehendaknya Allah. Jika Allah tidak berkehendak, nggak akan jadi apapun itu. Ini yang nomor pertama nih. Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, keluar saja dari kolong langitku. Silahkan cari Tuhan yang lain selain aku. Coba jadi anak tiri kita dilempar-lempar nanti itu. Maksudnya Allah menjauh. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah, Allahnya menjauh. Coba saya nukilkan hadis nih. Ini hadis yang di bawah nih, yang nomor 4 kita baca artinya nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoinya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama tuh ya. Hadis apa namanya? Hadis Qudsi, bukan kursi. Kalau kursi ayat. Ayat kursi Al-Baqarah 255. Tuh Allahu la ilaha. Itu ayat kursi. Kalau hadis Qudsi. Pakai Q, Qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana indallani abdi bi. Aku berada dalam prasangka hambaku. Ya Allah, enak banget Bu. Kalimatnya begini Allah sampaikan, aku tergantung prasangka kalian. Kalau kalian prasangkanya baik, pasti kebaikan yang datang. Kalau kalian prasangkanya jelek, pasti kejelekan yang datang. Kalau kalian bilang mampu, pasti mampu. Kalau kalian bilang bisa, pasti bisa. Kalau kalian bilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Aku tergantung prasangka kamu. Enak nggak tuh? Cukup kita husnuzon kepada Allah, walaupun yang kita rasa nggak enak. Pasti datang kebaikan itu. Lihat, aku berada dalam prasangka, aku bersamanya jika dia mengingatku. Lihat, yang kedua, aku bersamanya, bersama hambanya jika dia mengingatku. Oke, Allahnya hadir ya. Oke, lanjut. Jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Oke, lanjut. Jika dia mengingatku dalam perkumpulan, nah ini perkumpulan nih, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka, yaitu malaikat. Nanti hadis turunannya itu Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat di sisinya itu. Kita kumpul di majelis nih, kumpulnya karena Allah. Kita membaca Al-Quran, kita bersolawat, kita zikir di majelis ini, maka Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Bayangin tuh. Oke, lanjut lagi. Maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya satu depak. Jika dia datang dalam keadaan berjalan kepadaku, aku datang dalam keadaan berlari kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Apa enggak indah coba nih? Diskusi ini. Cukup kita sangka baik aja sama Allah, Bu. Kalaupun yang kita rasa itu buruk, yang sedang kita rasa nggak enak. Tapi ketika kita sangka baik, aku tergantung prasangka kamu, pasti keburukan akan berubah jadi kebaikan. Itu yang disebut hikmah. Tadi tuh yang ngomongnya O di belakang gitu. Ini kajian ini pengen ngarahin O-nya di depan. Kalau O-nya di depan kan hati kita enak tuh. Enak kan? Tapi kalau O-nya lama gitu, panjang di belakang, hati kita nggak enak. Hati kita nggak enak. Bisa? Oh, sekarang kita mulai. Oh, jika dia datang kepadaku berjalan, aku lari kepada dia. Jika dia berlari, aku lompat gitu. Tambahan saya tuh. Ini kalimatnya gitu.
Dia datang kepadaku sehasta, aku datang kepadanya sedepa. Sehasta itu berapa? Setengah meter. Setengah meter. Kalau sedepa lebih panjang dari sehasta gitu. Kita jalan, Allah lari. Artinya di sini kita cuma butuh satu, yaitu husnuzon. Sangka baik aja. Padahal yang lagi dirasanya pahit banget itu. Tapi di hatinya, ini mah yakin Allah pasti besok datang hikmah, atau ntar pasti ada hikmah. Ada hadis dalam bab sakinah rumah tangga tuh gini. Jika kamu melihat keburukan pada pasanganmu, coba kamu menoleh kebaikan yang ada di sebelahnya. Gitu. Jadi kalau kamu melihat keburukan pada pasangan kamu, pasti di sebelahnya ada kebaikannya. Maka tengoklah kebaikannya, jangan lihat keburukannya gitu maksudnya. Itu bersangka baik. Sangka baik aja gitu. Kenapa itu menjadi penting untuk keridhaan? Karena kalimatnya falyakhruj tahtas samai. Kalau kamu nggak ridho, udah keluar aja deh. Ngapain kamu aku ciptakan, aku siapkan kebutuhan, tapi kamu buruk sangka kepadaku. Diusirlah. Diatur, kamunya nggak mau. Aku hadirkan sesuatu, kamunya nggak ridho. Aku kasih nikmat, kamunya nggak syukur. Aku kasih cobaan, kamunya nggak sabar. Sudah, falyakhruj tahtas samai. Udah keluar aja dia dari kolong langit. Pertanyaannya, kemana? Kalau suruh pindah dari bumi, kita bisa ke bulan. Bisa ke planet Mars. Ini suruh keluar dari kolong langit. Ada. Yang kedua, waliyatlub robban siwahi. Kamu cari aja deh Tuhan yang lain selain aku. Kalau kamu nggak mau diatur, nah ini. Kalau kamu nggak mau syukur atas nikmatku, kamu nggak mau sabar atas cobaanku, cari Tuhan lain deh. Emang ada Tuhan lain? Ada nggak? Maksudnya nih Allah jauh banget, Bu. Ini qalbun salim nih, Bu. Qalbun salim itu hatinya penuh dengan ridho, hatinya penuh dengan syukur, hatinya penuh dengan sabar. Itu qalbun salim. Diketuh semuanya dengan tali namanya tawakal. Kelihatannya enteng diomongin ini kan. Tapi prakteknya nggak enteng juga kadang-kadang. Kita butuh waktu, butuh proses, butuh belajar gitu. Bu, biasanya kalau habis ngaji bab begini, ntar langsung ada cobaan tuh. Ntar langsung dites tuh, ridho nggak, syukur nggak, sabar nggak, pasti itu. Jadi kalau ada kayak gitu, langsung kita jadi peserta ujian. Bentar lagi naik derajat itu. Loh kalau kita nggak jadi peserta ujian, kita nggak naik-naik. Misalkan di SD 6 tahun. Kan ada Eptanas tuh. Dulu zaman saya namanya Eptanas. Sama kepala sekolah atau sama wali kelas, di mading ditulis nama-nama peserta ujian. Kelas 6 nih. Begitu kita lihat, nama kita nggak ada. Kesel nggak? Kita bilang sama orang tua, kita demo tuh kepala sekolah. Kenapa anak saya tidak diikutkan sebagai peserta ujian setelah sekolah 6 tahun? Tidak jadi peserta ujian, protes. Pengen jadi peserta ujian. Paham maksudnya? Jadi kalau Allah nggak uji kita harus protes tuh. Kalau ada ujian, wah terima kasih ya Allah, berarti mau naik derajat. Begitu lulus, pindah ke SMP. Derajatnya beda nggak? Beda. Kemarin celananya merah, ganti jadi biru. Udah beda tuh derajatnya. 3 tahun, ujian lagi, lulus, naik SMA. Itu kehidupan di dunia, Bu. Jadi kalau ada ujian, tuh mau naik kelas. Mau naik derajat. Kalau nggak ada ujian, berarti nggak naik-naik, Bu. Kalau nggak naik-naik, berarti derajatnya nggak ningkat-ningkat. Cukup 3. Ridho, syukur, sabar. Ini hadis yang nomor 2 tuh tadi kita kembali itu. Siapa yang tidak syukur atas nikmatku, siapa yang tidak sabar atas cobaanku, keluar saja dari kolong langitku. Syukur sabar nih kalau ngelihat wasiat Rasul itu dibagi 2 buat laki-laki perempuan beda tuh wasiatnya tuh.
Kalau kepada istri, wanita, itu wasiatnya Nabi syukur. Tapi kalau kepada suami, laki-laki, wasiatnya sabar. Di Madinah, Rasul kumpul dengan sahabat laki-laki nih. Nabi bilang gini, sahabatku, kalian tahu nggak? Sesungguhnya istri-istri kalian itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Itu paling bengkok. Paling bengkok. Kata Rasul, jika kamu paksa meluruskan dia pasti patah. Apa wasiatnya Nabi? Penuhi hatimu dengan sabar dalam menghadapi istrimu. Tuh, pesannya wasiat Nabi. Kalau kepada istri, beda. Nabi mengalami kasyaf. Kasyaf itu Nabi melihat di neraka banyak wanita. Dipanggillah istri-istrinya Rasul. Aku melihat kaum kalian banyak menghuni neraka. Ada yang bertanya, apa sebabnya ya Rasul? Karena kalian kufur. Apakah kami kufur kepada Allah ya Rasul? Bukan. Tapi kufur kepada suami. Baca nomor 3, Bu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita karena mereka kufur. Ya Rasulullah, apakah kufur kepada Allah? Kata Rasul, bukan, tapi kufur kepada suami. Bagaimana kufur kepada suami? Suaminya berbuat kebaikan sepanjang tahun. Ada kesalahan suami sekali, tetapi kebaikan yang panjang itu hilang di matanya. Seakan-akan dia berkata, tidak ada sedikit pun kebaikan kamu kepadaku. Lalu sepanjang tahun baiknya, sekali nggak baik. Itu kebaikannya hilang. Kamu nggak pernah baik kepadaku. Padahal sepanjang tahun baiknya. Kemudian kalimatnya itu, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku nggak pernah ngeliat kebaikan sama sekali pada dirimu. Padahal sepanjang tahun kebaikannya, sekali ada keburukannya. Apa wasiat Nabi di sini? Bu, lawan dari kufur itu syukur. Jadi wasiatnya, wahai para istri, para wanita, penuhi hatimu dengan syukur. Kalau suami tadi, penuhi hatimu dengan sabar. Bilang kepada suami, bilang, Bu, penuhi hatimu dengan sabar. Kalau mulutku rame, kamu sabar saja. Bilang itu. Itu ada seorang syekh itu di Basrah. Tingkatannya wali. Kalau dia sedang mengajar itu ribuan dari semua pelosok negeri muridnya datang. Suatu hari ada murid yang nggak pernah merasa puas dengan ilmu. Sampai selesai pun dia izin ke rumah, saya pengen tetap belajar terus. Diizinkan, ada beberapa di antara mereka. Apa yang terjadi, Bu? Begitu sampai di rumah saya itu, betapa kagetnya dia. Istri itu, si syekh itu mulutnya kasar sekali kepada suaminya. Memaki suaminya, omongannya kasar. Kaget murid-murid ini. Dia bilang kepada yang lain, suamimu ini orang yang alim, ulama besar. Tapi kamu nggak beradab bicara kepadanya. Gitu. Apa kata syekh itu, Bu? Kamu nggak ngerti. Aku jadi wali begini, itu gara-gara mulut istriku. Aku bisa mengajarkan kamu sabar, karena aku sudah ikut kuliah sabar. Mulut istriku itu mata kuliah sabarnya. Loh, kalau bukan karena mulut dia, aku nggak bisa ngajar kamu tentang tasawuf. Tuh, udah cerewet aja, Bu. Nanti suaminya jadi wali. Wali murid. Boleh nggak cerewet? Boleh. Lihat kalimatnya. Penuhi hatimu dengan sabar, penuhi hatimu dengan syukur. Yang pertama, selalu ridho. Itu kata kuncinya. Lah kalau kitanya ridho aja gitu. Ada kenikmatan, terima kasih ya Allah, bersyukur. Ada cobaan, sabar. Itu namanya qalbun salim, Bu. Apa saja keadaannya, tetap tenang hatinya. Nggak gelisah,
nggak sangka buruk, nggak was-was. Dia tenang saja. Kenapa? Selalu berbaik sangka kepada Allah. Itu yang bikin tenang rupanya. Jadi kalau kita nggak tenang, jangan-jangan 3 hal ini lagi kurang mengisi hati kita, gitu aja. Jangan-jangan kitanya kurang ridho, gitu. Iya, benar nggak? Jangan-jangan kitanya kurang syukur, atau jangan-jangan kurang sabar. Loh, kalau 3 ini sudah menguasai hati kita itu, maka kita akan menatap hidup dengan sakinah. Coba, kita lanjut dulu deh. Halaman yang kedua. Loh, kalau sudah merasakan sakinah, hatinya tenang, tentram, karena selalu ridho dia. Ada yang nikmat, syukur. Ada yang nggak nikmat, sabar. Apapun yang jadi ketetapan Allah, ridho. Diatur Allah, ridho. Disuruh apa sama Allah, ridho. Dilarang apapun, ridho. Itu yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin tuh udah pasrah banget tuh orang itu. Jadi dia apapun yang Allah sampaikan aturan itu, jawabannya sama. Sami'na wa ta'na. Itu orang ridho tuh, Bu. Aku dengar, aku taat. Kami dengar, kami taat. Terus begitu. Ridho aja. Lagi enak-enak tidur di malam hari, tiba-tiba dibangunin suruh tahajud. Ridho. Ridho. 5 kali sehari semalam disuruh sholat, ridho. Rajin doa, rajin ibadah, tiba-tiba ada yang buruk sebagai cobaan, ridho. Saya bilang tadi, memang orang yang rajin tahajud terus nggak ada air mata hidupnya. Pertanyaannya, Bu, hebatan siapa tahajudnya kita dengan Rasul? Ada air mata nggak hidupnya Rasul? Banyak. Banyakan air matanya. Hebatan siapa? Doa kita dengan doanya Rasul. Ada nggak hidupnya masa-masa sulit? Sulit melulu. Paham ini? Paham sekarang kita? Maka kita butuh ridho. Kalau mau tenang, satu, ana inda zoni abdibi, kata Allah, aku tergantung prasangka kamu. Sudah pegang hadis qudsi itu, Bu? Aku tergantung prasangka kamu. Berarti kita cuma cukup satu, sangka baik aja. Walaupun pahit, sangka baik aja kepada Allah, walaupun buruk. Wah, kayaknya kita masih harus belajar terus nih. Ini bab gampang diomongin, tapi nggak gampang praktek ini bab ini. Ya Allah. Oke, kalau sudah sampai tadi di qalbun salim, lihat yang nomor 5, nomor 6. Surah Asy-Syu'ara ayat 89 dan surah As-Saffat ayat 84. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang kedua, ijja'a rabbahu biqalbin salim. Orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Ketika dia datang kepada Tuhannya dengan qalbun salim. Itu dia. Jadi kalau sekarang kita jaga nih hati kita dengan 3 karakter tuh. Ridho, syukur, sabar, diikat dengan tawakal, itu membentuk qalbun salim. Maunya Allah ketika pulang menghadapnya itu dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Itu maunya Allah tuh. Ketika dia datang, ijja'a rabbahu, dia datang kepada Tuhannya biqalbin salim. Nomor 7. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi. Orang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Terus saja Allahnya hadir. Nggak ada sangka buruk kepada Allah. Tatma'innul qulub, pasti tenang hatimu walaupun rasanya pahit. Itu. Tapi tetap tenang. Kan itu yang dicari dalam agama, Ibu. Yang kita kejar di dunia ini kan itu sekarang, ketenangan jiwa. Ngapain sekarang duduk di majelis ini? Lagi nyari ketenangan, Bu. Lagi nyari kebahagiaan. Ngapain kita ibadah? Nyari kebahagiaan. Ngapain kumpul dengan anak cucu, dengan keluarga kesana dan kemari? Lagi nyari bahagia.
Allah tawarkan nih, kalau mau bidzikrillahi tatmainnul, hadirkan saja aku dalam hidupmu, pasti kamu tenang tuh dia. Apapun yang aku tetapkan kamu ridho ya, yang aku berikan kamu syukur, cobaanku kamu sabar, pasti kamu tenang. Gampang kan kita omongin? Ya Allah. Nomor 9 dulu baca. Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasannya surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Tuh. Balasannya surga Aden. Kitanya selalu ridho, Bu. Kalau bahasanya mengalir sungai-sungai, di dalamnya pohon-pohonnya rindang, buah-buahnya nggak pernah berhenti berbuah, itu nggak boleh ditafsir, Bu. Nggak boleh ditakwil, nggak boleh dibayangin. Karena pasti salah bayangan kita. Jangan-jangan, kayak di puncak kali ya. Ya, kan salah kan? Nggak bisa tuh, nggak boleh tuh. Nggak bakal sampai. Karena yang kita lihat kan dunia. Ini bicara yang nggak ada di dunia, Bu. Ya tafsirnya begitu aja. Air mengalir, nanti kan ada pohon-pohon yang buahnya tidak pernah berhenti berbuah. Perut kita nggak pernah kenyang, kita nggak pernah buang air, Bu, di surga itu. Nggak ada kenyangnya, nggak ada buang airnya, dan nggak pernah jadi tua. Ada nini-nini ketemu Rasulullah, dia bertanya, ya Rasul, aku ini rajin sekali tahajud, katanya kan akan masuk surga. Kalau rajin tahajud, apa kata Rasul? Nenek mah nggak bakal masuk surga. Nangis dia, nangis sedih sekali itu. Rasul bercanda. Nenek nanti ketika di akhirat masuk surga dirubah lagi jadi muda. Baru dia, senang. Kenapa di surga nggak ada nenek-nenek? Kan yang tua dimudahin lagi. Pertanyaannya kenapa nenek-nenek nggak ada? Jawabannya akan merusak keindahan surga. Nih Bu nih, ntar dimudahin lagi Bu. 30 tahun ke bawah ya? Apa 25 ke bawah? Coba itu. 30 tahun ke bawah. Ini nggak bisa ditakwil nih, nggak bisa dibayangin nih Bu. Mengalir sungai-sungai, semuanya serba mudah, dan nggak ada omongan yang jelek di dalamnya. Nggak ada omongan buruk. Ada kajian tadi di bab sakinah. Lepas kajian ada bapak-bapak yang nyamperin nanyanya gini, Ustaz, emang nanti kalau di surga kita sama-sama lagi sama istri kita? Loh, kan tadi sudah kita bahas, nah. Emang belum tuntas bahasannya itu. Emang kenapa Pak kalau sama istri? Aduh, pusing saya. Gini, pusing saya kerja gitu. Saya bilang, Pak, Allah sampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Waqi'ah tuh, penduduk surga itu bahasa yang buruknya dihilangkan Allah. Kalau di dunianya ada bahasa buruk, kasar, cerewet, begitu masuk surga itu hilang. Yang ada cuma yang baik-baiknya doang. Oh gitu, Ustaz. Jadi cerewetnya hilang Pak, gitu. Tinggal yang baik-baiknya aja. Gitu. Itu penduduk surga. Kita nggak bisa takwil kan? Kita bayangkan, kenyang tidak, buang air tidak, sungai mengalir, pohonnya nggak pernah berhenti buah. Ya sudah, sulit kita menafsirkan itu. Dan nggak tua-tua. Nanti di Al-Baqarah ada tuh kalimatnya,
azwajum mutahharah. Itu. Azwajum mutahharah itu perawan terus. Gitu. Coba itu sampai begitu menggambarkannya itu. Padahal ketika meninggal umurnya sudah 70. Nini. Begitu masuk dimurdakan dalam keadaan gadis. Dan terus selama-lamanya menjadi gadis walaupun dia hidup dengan pangerannya di situ. Kalau saya dengan bidadarinya, kalau ibu dengan pangerannya. Tapi akan tetap menjadi azwajum mutahharah. Bayangin tuh. Udah jangan ditafsir, nanti salah. Susah bayanginnya itu. Ya Allah. Kita ambil syaratnya apa tadi? Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada kita karena kita selalu ridho. Terakhir. Surat Al-Fajr 27:30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu dia selesai kontraknya di bumi dari Allah, sampailah di titik akhir yang bernama ajal, mengalami sakratul maut. Ketika sudah bertemu dengan Ijrail yang melepaskan ruh, lihat sapaannya. Ya ayyatuhan nafsul Mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Sudah tenang hidupnya di dunia dengan ridho, syukur, sabar, tawakal kepada Allah. Begitu ruhnya lepas. Nih bahasa Rasul dalam hadis itu seperti sehelai rambut yang dicabut dari dalam tepung. Itu ruh keluarnya, ruh orang beriman yang ridho nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dia kembali kepada Tuhan dengan hati yang ridho. Mardiyah, sehingga Allah juga ridho kepada kita. Kita ridho ninggalin dunia, kita ridho ninggalin keluarga, kita ridho ninggalin teman-teman, kita ridho ninggalin aktivitas dunia. Rodiyah, kita ridho ninggalin semuanya. Mardiyah, sehingga Allah juga ridho kepada kita. Disambut tuh. Malaikat-malaikat penjaga langit menyambut, sudah menyiapkan kafan-kafan surga itu. Ketika ruh kita dibawa menghadap Allah itu. Dimudahkan hisabnya di padang mahsyar. Hasibni hisaba yasira. Begitu dimudahkan, apa kata Allah selanjutnya? Fadkhuli Fi ibadi. sana, masuk saja ke dalam hamba-hamba yang sudah aku ridhoi. Ini udah selesai nih hisabnya. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, sana tuh Rasul sudah menunggu kamu. Wadkhuli jannati. Begitu udah kumpul kita dengan Rasul, udah selesai semua hisabnya, baru yang terakhir wadkhuli Jannati. silakan kamu masuk ke dalam surgaku. Siapa itu? Orang yang rodiyata mardiyah, Bu. Orang yang ridho. Ridho aja. Diatur Allah ridho, dengan ketetapan Allah juga ridho. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai pada berita ini nih. Amin. Ketika ruh lepas itu disambut ya ayyatuhan nafsul Mutmainnah. tenang. Kita sudah ridho ninggalin dunia nih. Ninggalin rumah, ninggalin keluarga, ninggalin anak cucu, ninggalin teman-teman, kita ridho. Aktivitas dunia sudah kita tinggalkan, kita ridho. Karena ada yang lebih indah, lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat. Wadkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ridho, syukur dan sabar. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kita di dunia, Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna istinabah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Semoga tausiah yang baru saja disampaikan akan bermanfaat dan akan menambah keimanan kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah acara kajian pada sore hari ini. Kami ucapkan oh iya, ibu-ibu, sebelum ditutup barangkali ada yang mau tanya, monggo. Silakan Ibu. Siapa yang mau bertanya, monggo. Cukup boleh. Udah pada sabar. Ya, silakan. Ya, jadi anak Pak Ustadz mau. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustadz, apakah setiap kejadian yang hasilnya sudah terjadi di diri kita itu bisa diartikan ketetapan dari Allah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti disampaikan kalimatnya bahwa tidak terjadi sesuatu di alam ini, kebaikan atau keburukan, melainkan atas kehendak Allah. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan jadi. Walaupun itu buruk, misalnya iblis itu jahat, kenapa Allah ciptakan? Kan dia jahat, ingkar juga gitu. Kenapa Allah ciptakan? Karena Allah berkehendak. Apa tujuannya? Tujuannya nanti menjadi barometer keimanan kita. Jadi Allah akan angkat derajat kita ketika kita sudah berhasil menjaga iman dari godaan-godaan iblis. Jadi keburukan aja Allah ciptakan. Iblis buktinya. Dia membangkang, Allah ciptakan. Dianya kufur, Allah ciptakan. Dianya jahat, Allah ciptakan.
Kenapa? Allah berkehendak. Jadi kalau ada yang buruk datang kepada kita, kita rasakan, coba kita berbaik sangka. Di balik keburukan itu ada hikmah kebaikan. Selalu begitu. Ibu buru-buru ada janjian dengan keluarga, saudara atau apalah, tiba-tiba macet parah. Kesel nggak? Siapa yang dikeselin? Nggak ada kan? Cukup berbaik sangka. Ya Allah, boleh jadi di depan sana ada bala yang sedang menungguku, sehingga kau bikin macet agar aku tidak terkena bala itu. Baik sangka. Tenang nggak tuh? Tapi kalau nggak begitu marah-marah, yang dimarahin siapa? Nggak ada. Yang diomelin? Nggak ada. Dia kesel dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak berbaik sangka. Kita nggak ngerti, Bu. Jangan-jangan betul di sana ada bala. Bala itu bahaya. Sedang ada musibah menunggu kita di sana sebagai takdir Allah. Tapi karena kita sebelum berangkat sedekah dulu, misalnya, itu sedekahnya menjadi penangkis bala. Dibikinlah macet, dibikinlah ban kita kempes, dibikin anak kita demam, nggak jadi pergi. Kenapa? Ada bala di depan sana. Itu berbaik sangka. Kadang-kadang kita kan gerutu. Apa gerutu? Gerutu apa ya? Dumah. Macet nih. Ada gelisah tuh di mobil. Gelisah banget. Kenapa? Karena janji. Waktunya nggak ngejar. Gelisah banget. Sering kali kita ngalamin kayak gitu. Pernah ngalamin nggak? Iya. Bukan sering jawabannya. Gitu Bu ya. Jadi nggak terjadi kalau Allah nggak berkehendak. Semua terjadi karena. Silakan Ibu, barangkali ada yang. Oh iya, silakan. Ya silakan Bu. Ya. Boleh. Ya kita sih menurut diri kita sendiri, kita udah mempunyai qalbun salim ya, ada hati yang baik, yang bersih gitu ya. Mungkin ada bacaan ataupun petunjuk dari Ustadz, kita harus berapa ya, kita semakin baik. memiliki qalbun salim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah bahas di sini kalimatnya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatika. Itu boleh kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam taat kepadamu. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkan hatiku selalu taat kepadamu. Itu hadisnya sahih-sahih semua tuh. Hafal kan? Baca ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatika. Nanti ada yang lain lagi tuh, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu juga boleh dari Al-Qur'an ya. Atau pakai bahasa kita deh Bu. Jangan bahasa Indonesia, bahasa Pamulang aja. Itu paling enak loh, pakai bahasa kita doa tuh. Ya Allah, Engkau yang mengarahkan hati, tolong ya Allah arahkan hatiku selalu istiqomah dalam beribadah. Arahkan hatimu selalu menghadirkan, terus saja pakai bahasa kita. Enak tuh. Bahasa yang kita paham. Kalau bahasa Indonesia kita belum ngerti. Pakai bahasa kita, bahasa hari-hari kita tuh. Ngomong kan Allah Maha Pemilik bahasa. Bahasa semut aja Allah yang menciptakan. Pakai bahasa kita nggak apa-apa. Tapi kalau tadi dihafal itu hadis dari Rasul juga enak. Karena Rasul yang mengajarkan tuh, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Insyaallah. Siapa lagi? Oh iya, masih ada satu lagi Pak Satu Ustadz. lagi, silakan. Silakan Bu Aja. Nah, Kalau kita mendapatkan musibah, Pak Ustadz, kita sabar ya, Iya. atau ridho, atau apa, atau ikhlas ucapannya. Misalnya kalau ada
ada tetangga yang kehilangan suami, baru saja Iya. kehilangan suami atau kehilangan istri, kita mau mengucapkan innalillahi dan seterusnya. Semoga keluarga Diberikan. ikhlas atau sabar atau ridho. Ya, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim, bukan ikhlas, Bu. Kita seringkali ngomongnya ikhlas, loh. Kamu yang ikhlas ya, Bu, itu bukan ikhlas. Itu ridho dan sabar. Bukan ikhlas. Kan datang tuh. Datang kan? Bukan keluar kan? Datang gitu. Datang cobaan, ridho dan sabar. Itu pesannya tawasobil haqqi watawa sobis sabar, watawa sobis sabar. Ingatkan kesabaran kepada dia. Jadi kamu yang ikhlas ya, bukan, kurang tepat. Yang tepat ridho dan sabar. Nanti ada yang ngomong gini, kamu yang sabar, kamu sabar aja. Ini kan ketentuan Allah. Dia jawab tuh, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Sering kali begitu ngomongnya. Kalau lagi dinasehatin tuh kita nggak nerima. Padahal perintah Al-Quran tawasobil haq, saling menasehati. Dalam kondisi besi panas, seringkali orang nggak siap menerima nasihatmu. Kamu nggak ngerasa aja apa yang aku rasakan. Padahal nasihat kita bagus gitu. Di situ kita butuh Allah banget buat berikan hidayah kepada dia. Butuh Allah banget. Jadi yang tepat ridho dan sabar. Kalau ada yang datang ya, musibah, cobaan itu ridho dan sabar.